فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Kita lanjutkan pembahasan dari matan Sahih Bukhari ini. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah al-haditsus salis ba'da 500 503. Haddatsana Qabisah. Baik. Beliau Qabisah bin Bukhari kalau tak salah ya. Beliau Abu Amir. Anak-anak terlupakan nama ayahnya itu, tapi kunyahnya adalah Amir. Yaitu Abu Amir Qabisah bin Bukhari kalau tidak salah Al-Kufi. Kalau haddatsana Sufyan, beliau muridnya Sufyan Ats-Tsauri. Disebutkan oleh Al-Hafidz di dalam Tahdzibut Tahdzib, Qabisah riwayatnya terhadap Tsauri agak lemah. Tetapi jelas Bukhari sudah memeriksa, mengetahui bahwasanya walaupun dia agak lemah tetapi dia hafal riwayatnya Sufyan. Dilihat dari berbagai syarat-syarat yang lain terbukti riwayat dia tidak menyelisihi riwayat para thiqat dari muridnya Sufyan. Sufyan ma'ruf Abu Abdullah, Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri Al-Kufi, Amirul Mukminin fil hadis. An Amr bin Amir, Amr bin Amir, beliau Kufi. Tidak disebutkan kunyahnya di dalam Tahdzibut Tahdzib. Iya. Karena ada an depannya, majrur. An Amr bin Amir. Iya. Ini katanya hasil pencurian dari Dawud ya katanya. Kata orang penulisannya. An Amr ibni Amir atau An Amr ibni Amir boleh. Beliau siqah. Thayyib. An Anas. Ma'ruf, beliau adalah Abu Hamzah Anas bin Malik bin Anas ibni Nadr Al-Khazraji. Termasuk sahabat yang paling banyak hadisnya. Al-Basri. Berarti ini sanadnya musalsal bil iratiyin. Ada yang Basri, ada yang Kufi, semuanya Irak ya. Laqad ra'aitu kibara ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku telah melihat para sahabat Nabi yang besar, yaitu tokoh-tokoh besarnya radhiyallahu anhum, Nabi sallallahu alaihi wasallam, yabtadiruna sawari. Mereka bergegas menuju ke tiang-tiang indal maghrib, ketika waktu maghrib. Disebutkan di sebagian riwayat, yaitu begitu muadzin selesai adzan, mereka bersegera pergi ke tiang-tiang. Mumpung ada anak ya. Untuk mobil, kenapa pergi ke tiang? Kira-kira untuk apa itu? Habis adzan maghrib langsung pada mengejar tiang. Untuk apa kira-kira? Abdul Fatah kira-kira boleh tahu tak? Begitu selesai adzan, orang-orang bergegas mendekat ke tiang-tiang. Enggak apalah, najm aja. Apa? Iya, sutra untuk sholat apa? Iya, sholat qobliyah, sholat sunnah itu. Mencari sutra untuk sholat sunnah. Baik. Kata para pensyarah, ini menunjukkan para sahabat walaupun qobliyah maghrib ini bukan sunnah muakkadah, tapi dia sunnah. Masuk dalam keumuman apa itu? Baina kulli adzana ini shalah, baina kulli adzana ini shalah, baina kulli adzana ini shalah liman sya. Sampai diulang 3 kali ya. Di antara setiap 2 adzan itu ada sholat untuk orang yang menghendaki. Nah, para sahabat bersemangat untuk mengerjakan itu. Baik. Sama saja di masjid ataukah di rumah tidak masalah. Insya Allah masing-masing ada keutamaannya. Dan ini menguatkan apa yang ada dalam tajuknya Bukhari bab as-sholati ilal ustuwanah, sholat menghadap ke tiang. Menunjukkan yaitu para sahabat mereka sangat bersemangat untuk memelihara sholat-sholat mereka dengan sholat menghadap ke sutra. Wazada Syu'bah menambahkan, maksudnya adalah yaitu selain riwayat Ats-Tsauri ada juga riwayat Syu'bah an Amr, sama tadi Amr bin Amir Al-Kufi, an Anas hatta yakhrujan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam,
sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah beliau untuk pergi ke masjid. Jadi waktunya sehingga dikumandangkan iqamat itu. Rasulullah di rumah. Akhirnya di rumah. Karena beliau menjadikan ija'alu min sholatikum fi buyutikum wala tattakhiduha qubura. Jadikan sebahagian dari sholat-sholat kalian adalah di rumah kalian. Jangan kalian menjadikan rumah kalian itu bagaikan pekuburan. Dan juga Nabi mengatakan afdhalu sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Sholat seseorang yang paling utama adalah di rumahnya, kecuali sholat wajib. Cuma yang di masjid pun insya Allah keutamaannya banyak. Karena fa in ahadakum fi sholatin madama fi intidaris sholat. Sesungguhnya salah seorang dari kalian itu berada dalam situasi sholat selama dia menantikan sholat. Jadi dinilai dia sholat terus selama dia memang tengah menantikan sholat itu. Jadi masing-masing ada keutamaan. Yang penting di sini apa? Sholatnya adalah mendekat ke sutra. Sekarang kita masuk ke bab yang berikutnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah al-babus sadis wa tis'un. Bab yang ke-96. Babus sholati bainas sawari fi ghairi jamaah. Sholat di antara tiang-tiang di selain sholat jamaah. Yaitu mungkin sholat munfarid dan ketika sholat sunnah misalkan. Kita baca hadisnya. Al-hadisur rabi' ba'da khamsimi'ah 504. Haddatsana Musa bin Ismail. Musa bin Ismail sering ya terulang di riwayat Bukhari. Beliau adalah Abu Salamah At-Tabuzaki Kufi Basri, Al-Kufi ya. Siqatun sabtun imam. Tayyib. Hafalannya luar biasa dan sangat kukuh. Ma'ruf, semua guru dari Yahya bin Ma'in takut kepada Yahya bin Ma'in kecuali Musa bin Ismail. Dia tak takut kepada murid yang sangat hebat itu. Tayyib, Abu Salamah. Qala haddatsana Juwairiyah. Ini nama laki-laki ya, Masya Allah ya namanya Juwairiyah. Juwairiyah bin Asma. Beliau adalah Abu Asma Al-Madani. Siqah. An-Nafi'. Nafi' terulang Asbatun Nasfi Ibni Umar. Beliau adalah Abu Abdillah. Ayahnya tidak dikenal ya, beliau hamba sahaya, bekas hamba. Tak tahu dulu bagaimana, tidak diketahui nasabnya. Tapi walaupun hamba atau bekas hamba, sungguh-sungguh belajar menjadi orang nomor satu dari muridnya Ibni Umar. Siqatun Fatih dari kalangan tabi'in Madani. An Ibni Umar, Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar Ibn al-Khattab al-Adawi. Al-Makki summal Madani, termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Radhiyallahu anhuma qala dakhala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-bait. Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki bait, tapi bukan rumah biasa, tapi maksudnya adalah Baitullah, Ka'bah, memasuki Ka'bah. Wa Usamatu ibnu Zaid, dalam keadaan Usamah bin Zaid, Abu Zaid, hibbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bait itu maksudnya Ka'bah ya, Baitullahil Haram, Ka'bah. Bukan rumah ya. Bukan. Wa Utsman ibnu Talhah, ini yang pemegang kunci itu ya, juru kuncinya itu. Juru kunci sampai sekarang istilahnya dari keluarga itu. Wa Bilal bin Rabah. Kunyahnya siapa ya? Anak tak hafal ya. Bilal bin Rabah kunyahnya. Toyib. Fa'atol, beliau berlama-lama di dalam Ka'bah itu, sholat beliau. Summa kharaj, setelah itu beliau keluar. Wa kuntu awwalan nasi, dan saya adalah orang yang pertama dakhala ala asarih, masuk mengejar Nabi. Yaitu tatkala Nabi keluar, maka saya menyusuli jejak beliau, saya masuk ke dalam. Fasa'altu Bilalan, saya bertanya kepada Bilal, aina sholat, di mana Nabi sholat? Qal bainal amudaini al-muqaddamain, yaitu di antara dua tiang yang terdahulu. Ini yang menjadi pendalilan Imam Bukhari. Tayyib, menunjukkan sholat di antara tiang-tiang kalau sendirian tidak mengapa, yaitu sholat dalam artian sholat munfarid, sholat sunnah. Adapun kalau sholat berjamaah, ini tidak boleh. Tayyib. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
Ani sholati bainas sawari. Hadisnya sahih. Rasulullah SAW melarang untuk seseorang sholat di antara tiang-tiang. Cuma maksudnya adalah sholat jamaah, tapi dia malah memilih di antara tiang-tiang. Apa hikmahnya? Yaitu apa alasan ilah dilarangnya itu? Para ulama berselisih pendapat. Dinukil pendapat-pendapat itu oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari dan Asy-Syaukani di dalam Nailul Autar. Ada yang mengatakan karena tiang ini akan memotong shaf. Dengan adanya tiang maka shaf jadi terputus. Sementara Nabi menyuruh untuk menyambung, bukan malah memutuskan shaf. Yang menyebabkan sholat jadi iqamatus sholahnya tidak sempurna. Yang lain mengatakan yaitu karena di antara tiang ini adalah tempatnya jin ketika sholat. Jangan kita di situ. Yang lain mengatakan itu, tapi wallahu alam. Ya, kita tak tahu. Ini untuk orang biasa ya. Kita orang macam kita tak mampu sholat di dalam Ka'bah. Tapi zaman Rasulullah dalam Ka'bah itu tidak bawah itu tidak tanah. Sekarang ini ditinggikan. Iya jelas. Kalau kita dengan mulai. Yang lain mengatakan, sebagian fuqaha mengatakan karena yang namanya tiang-tiang itu tempat untuk meletakkan sandal, slipper, diletakkan di situ. Dan itu masih dipraktekkan dulu ketika di Damat ya, banyak slipper diletakkan di antara tiang-tiang. Ada yang alasannya gitu sebagian fuqaha. Ya wallahu alam, intinya Nabi melarang. Alasan pertama paling kuat yaitu memutuskan shaf kalau dibuat shaf di antara tiang. Cuma kalau masjidnya sangat besar sehingga tiangnya yang sangat berjauhan, ini boleh kata Syekh Utsaimin. Karena biasanya kalau masjidnya besar, tiangnya besar-besar. Kalau betul-betul dilarang, nanti malah jadi sempit. Shafnya jadi sedikit karena karena harus menghindari tiang memang susah. Maka tidak mengapa, seakan-akan ini shaf yang betul, karena saking panjangnya jarak antar tiang, maka tidak masalah ini. Kata Syekh Utsaimin begitu. Nah, itu ya. Kalau di masjid kita ada tiangnya nggak? Nggak ada ya, sana dan sini nggak ada tiangnya ya. Jadi insya Allah tidak terputus. Cuma apakah ini menjadi dalil untuk tidak perlu menghadap ke sutroh ketika sholat sendirian? Sebagian fuqaha mengatakan ini bukan dalil, karena boleh jadi walaupun Nabi sholatnya di antara tiang, tapi boleh jadi Nabi meletakkan sutroh, karena Nabi sangat mencontohkan penggunaan sutroh itu. Dan sangat mencontohkan, menjaga jangan sampai ada kambing lewat di hadapannya dan sebagainya. Dan mengancam dengan ancaman yang berat terhadap perkara yang terhadap orang-orang yang meremehkan masalah ini. Boleh jadi di hadapan beliau ada benda-benda atau ada tiang yang dekat. Sementara kita tahu di dalam Ka'bah itu banyak perbendaharaan. Boleh jadi Nabi meletakkan benda itu untuk menjadi sutroh. Maka semata-mata hadis ini tidak layak untuk menjadi dipakai sebagai dalil tidak wajibnya sutroh. Tapi intinya boleh masalah sholat di antara dua tiang, kalau sendirian tidak mengapa, bukan jamaah. Jelas berkahnya paling besar ya istilahnya, karena dialah masjid yang paling utama sebenarnya. Masjidil Haram ikut dia. Dulu sebelum ada Masjidil Haram, Masjid Ka'bah inilah yang dibina Nabi Ibrahim. Jelas itu yang paling utamanya memang. Cuma tidak semua orang boleh masuk ya, wallahul musta'an. Kemudian dikatakan di sini, sudah habis ya. Kelanjutannya besok insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebagian ulama membahas, berarti ketika ada di dalam Ka'bah kita menghalanya kemana? Ke kanan atau kiri, timur atau barat, utara atau selatan, bebas tak masalah. Karena di dinding Ka'bah juga Ka'bah, tak masalah itu. Ke arah manapun tidak masalah, bebas saja. Baik, walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.